Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, lalu disampaikan untuk seluruh umatnya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Rasul selalu menyampaikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ila akhiril ayat. Allah mengatakan, basyir ya Muhammad, gembirakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Allah katakan, sampaikan kabar gembira, gembirakan orang yang beriman dan beramal saleh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Kenapa demikian? Karena perjuangan itu berat. Perjuangan itu sungguh berat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh pengorbanan yang besar, butuh perjuangan yang besar. Oleh sebab itu, kemenangan-kemenangan yang akan diraih dan belum diraih, bahkan jauh, masih lama, bahkan ada yang Nabi SAW sudah meninggal dunia baru diraih, Rasul sudah wafat baru diraih kemenangan itu, tapi sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabatnya, kalau sahabat-sahabatnya akan meraih kemenangan-kemenangan tersebut. Tentu membuat perjuangan yang diperjuangkan atau yang dilaksanakan oleh sahabat tentu menjadi ringan, dan sahabat tentu bersemangat berjuang karena mereka tahu kalau mereka akan mendapatkan kemenangan. Di antaranya Rasul pernah mengatakan bahwasanya, Rasul mengatakan, kata Rasul, kalian akan menaklukkan negeri Persia. Luar biasa. Itu masih Nabi sallallahu alaihi wasallam, masih kita katakan kekuatan masih minim. Negeri Persia begitu kuat, negeri Persia begitu hebat. Lawannya ketika itu adalah Romawi. Tidak pernah terbayangkan oleh sahabat kalau sahabat akan berhadapan, akan bertempur melawan kekuatan Persia. Tak pernah terbayangkan oleh sahabat. Orang Makkah seperti disebutkan dalam sejarah, untuk mempertahankan Makkah itu sendiri mereka repot. Dari serangan-serangan suku-suku lain, itu masih Arab semua, karena masing-masing suku ingin merebut kota suci ketika itu.
orang Arab yang berada di Makkah saja, Makkah tidak termasuk Madinah, karena ketika itu kekuasaan terpisah Makkah dan Madinah. Mereka sendiri untuk mempertahankan keberadaan kota suci Makkah, mereka repot. Ketika perang Badar, Khalid bin Walid sebagai panglima perang pasukan berkuda itu tidak diberi oleh Abu Jahal untuk ikut, padahal sudah bersiap. Abu Jahal mengatakan, engkau jangan pergi, engkau tetap di Makkah, kita khawatir ada nanti suku Arab yang justru menyerang kita, sementara kami pergi. Bapak dan Ibu, tidak terbayang sama sahabat kalau sahabat akan berhadapan dengan pasukan yang kuat, apalagi akan memenangkan. Tapi Rasulullah SAW sudah sampaikan hal itu. Alhamdulillah, negeri Persia dikuasai. Bahkan Rasul pernah sampaikan kepada sahabat Nabi SAW yang bernama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Suraqah ibnu Malik ibnu Juhshum, yang mengejar Nabi SAW, yang ingin mendapatkan hadiah 100 ekor onta kalau dia dapat membawa Nabi hidup atau membawa kepala Nabi, diserahkan kepada orang kafir Makkah. 100 ekor onta dijanjikan, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Malah Rasulullah SAW berkata kepada Suraqah ibnu Malik ibnu Juhshum, Rasulullah SAW berkata kepada beliau, walaupun tidak di momen waktu itu, Rasul pernah berkata kepadanya, ya Suraqah, wahai Suraqah SAW, aku melihat gelang emas, dua gelang milik Raja Persia ada di dua lenganmu. Luar biasa. Ketika negeri Persia ditaklukkan, sudah rajanya memang dibunuh oleh Qa'qa' ibnu Amrin. Kemudian harta yang dia bawa lari berpeti-peti dengan kuda tunggangannya, itu dibawa menjadi harta rampasan perang. Di dalam petinya itulah didapat dua gelang yang dimaksud oleh Nabi SAW, dibawa ke Madinah. Kemudian Umar bin Khattab meminta agar Suraqah dicari. Datanglah Suraqah, disarungkanlah kedua gelang tersebut, gelang emas, ke tangan Suraqah ibnu Malik ibnu Juhshum. Luar biasa. Rasul sudah wafat, Abu Bakar sudah meninggal dunia. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, berita gembira yang disampaikan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul terbukti, dan kedua gelang milik raja, bukan milik salah satu rakyat Persia, milik rajanya betul, orang nomor satunya betul, itu sudah berada di dua lengan Suraqah ibnu Malik ibnu Juhshum. Kabar gembira, busyra. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihin lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah mengatakan, ya Muhammad, sampaikan kabar gembira untuk orang yang beramal, untuk orang yang beriman, beramal saleh, bahwa surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya untuk mereka. Ini kabar gembira langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul mengatakan kepada sahabat, kalian akan menaklukkan Yaman, ditaklukkan oleh sahabat. Kalian akan menaklukkan Syam, ditaklukkan oleh sahabat. Kalian akan menaklukkan Mesir, ditaklukkan, dikuasai oleh sahabat. Semua yang disebut Nabi SAW terbukti. Sahabat adalah orang-orang yang sungguh sangat bergembira berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya berkenaan dengan penaklukan-penaklukan, banyak hal yang disampaikan oleh Nabi SAW berbentuk kabar gembira. Rasul berkata, masih sempat Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada istrinya menjelang akhir hayat beliau. Akhir hayat.
Tidak ada sesungguhnya satu sahabat pun, terutama istri-istri beliau, yang ingin berpisah dengan beliau. Semuanya ingin ikut kemanapun Nabi SAW pergi. Sesungguhnya seperti itu. Bahkan kalau Rasul wafat, mereka juga ingin meninggal bersama Nabi. Tapi itu hal yang tak mungkin. Rasul berkata kepada istri-istrinya, Rasul mengatakan, yang duluan nanti menyusulku adalah yang paling panjang tangannya di antara kalian. Langsung mengukur tangan, diukur, semangat. Yang duluan menyusulku, artinya yang duluan meninggal di antara istrinya yang 9, setelah Rasul wafat, yang paling panjang tangannya. Semangat. Kalau kita mana berani ngukur, jangan diukur, kita sembunyikan tangan kita, takut kita. Kalau kita akan duluan di antara yang hidup, di antara keluarga dekat akan menyusul orang yang akan meninggal dunia. Sahabat Aisyah mengatakan, kami pun langsung mengukur tangan kami. Diukurlah. Dapatlah satu di antara mereka yang paling panjang tangannya. Rupanya maksudnya bukan itu. Maksudnya yang paling banyak sedekahnya. Bukan yang paling panjang tangan ketika diukur, tapi yang paling banyak sedekahnya. Itu duluan meninggal dunia. Gembira istri-istri Rasul ketika Nabi SAW menyampaikan hal itu. Ibu Rasul berkata, lis-shaimi farhatan. Rasul mengatakan, untuk orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan, bukan 1, 2. Subhanallah. 1 di dunia, 1 di akhirat. Bukan dua-duanya di dunia, bukan dua-duanya di akhirat. Lis-shaimi farhatan idza aftara farihah. Yang pertama kata Nabi, apabila dia berbuka dia gembira. Betul. Bergembira dengan apa? Dengan pembukaan. Ibadah sudah selesai, alhamdulillah, gembira. Yang pertama. Yang kedua, Rasul mengatakan, wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmi. Yang kedua Rasul sebut gembira kenapa? Yang kedua, apabila Rasulullah berjumpa dengan Allah, dia akan gembira dengan ibadah puasanya. Menunjukkan bahwasanya semua orang berpuasa akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan gembira. Dengan apa? Dengan ibadah puasa. Maksudnya dengan balasan ibadah puasa. Luar biasa. Dan doa Nabi SAW. Juga Rasul menyampaikan kabar gembira. Bentuknya doa. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Rasa haus pun sudah hilang karena sudah makan kurma, sudah minum. Wabtallatil uruq, ini urat-urat nadi, pembuluh darah pun sudah basah karena air yang diminum sudah masuk. Wa thabatal ajru, Rasul mengatakan pahala balasan puasa ini sudah didapat insyaallah. Insyaallah kata Rasul, di balasan pahala puasa sudah ada. Kabar gembira disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya sahabat-sahabat dulu yang hidup bersama Nabi adalah orang-orang yang bersemangat berjuang, bersemangat dengan harta dan sebagainya. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita termasuk mendapatkan kabar-kabar gembira yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.